Halo adik-adik para talenta muda Indonesia, kembali lagi bersama Kak Evi Dorince dari Bibel Talenta. Video kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu materi biologi, yaitu tentang hukum yang pertama. Pernah nggak kalian mendengarkan komentar teman atau kerabat dekatmu mengenai kemiripan fisik ataupun sifat dengan anggota keluargamu yang lain? Nah, contohnya kayak gini nih, sifat kamu mirip sekali dengan ibumu. Wah, rambut kamu keriting persis seperti ayahmu. Kulitmu kuning langsa persis seperti kakakmu, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan dan persamaan sifat maupun fisik dari orang tua atau induk ke anak atau keturunan dapat terjadi itu karena faktor genetika adik-adik. Nah, apa itu genetika? Nah, genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Nah, hukum Mendel itu luas, tapi kita fokus dulu nih ngebahas hukum Mendel yang pertama. Wah, seperti apa itu ya? Langsung aja yuk kita simak penjelasan lengkapnya pada video berikut ini. Nah, sebelumnya adik-adik, manusia nggak begitu kenal dengan pasti dan benar tentang konsep pewarisan sifat. Nah, sampai akhirnya adik-adik muncul nih seorang biarawan dan ahli botani asal Austria bernama Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel adik-adik lahir pada 22 Juli 1822. Nah, merupakan ilmuwan yang menemukan prinsip bahwa pewarisan sifat mengikuti pola-pola tertentu yang disebut dengan pola hereditas. Ia juga menjadi orang pertama yang meletakkan bidang matematika dalam genetika, karena peran Mendel dalam dunia genetik sangat besar. Ia pun sering disebut dengan geologi dengan bapak genetika. Nah, Mendel wafat pada usia 61 tahun. Ia membawa pencerahan tentang hereditas atau pewarisan sifat melalui pembuktian prinsip dasar genetika. Nah, pembuktian itu didasari lewat percobaan yang telah dilakukannya. Lalu apa sih percobaan itu? Ia merumuskan menjadi hukum pewarisan sifat yang dikenal sampai saat ini dengan hukum Mendel. Terus apa sih percobaan yang Mendel lakukan adik-adik? Nah, jadi gini, sekitar abad ke-19 Mendel melakukan percobaannya dengan melakukan hibridisasi atau sering disebut dengan persilangan, menggunakan kacang polong atau ercis. Itu bahasa latinnya itu adalah Pisum sativum. Nah, Mendel sengaja memilih beberapa kacang ercis dengan karakteristik yang berbeda. Ia juga melakukannya percobaan ini bertahun-tahun loh untuk memperoleh hasil yang akurat. Tapi kenapa ya Mendel memilih kacang ercis sebagai objek percobaan? Nah, di balik itu semua ada alasannya adik-adik. Di antaranya yang pertama, bahwa kacang ercis memiliki siklus hidup yang cepat. Yang kedua, bahwa kacang ercis memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan atau sifatnya kontrak. Contohnya ada merah, kisut, putih, dan lain-lain. Yang ketiga, kacang ercis itu mudah dibudidayakan sehingga mudah untuk menumbuhkan maupun mengamatinya adik-adik. Yang keempat, mudah dilakukan penyerbukan silang. Yang kelima, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Dan yang terakhir itu adalah menghasilkan keturunan yang banyak. Nah, akhirnya sekitar tahun 1866, Mendel melaporkan hasil percobaannya. Semua hasilnya ia ditulis di dalam jurnal yang berjudul Natural Society of Bone. Nah, ternyata kunci dalam percobaan yang terkenal sampai sekarang ini adalah melakukan dua jenis persilangan untuk bisa menentukan hukum pewarisan sifat, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan hibrid. Persilangan monohibrid itu ada kaitannya dengan hukum 1 Mendel, sedangkan persilangan dihibrid berkaitan dengan hukum 2 Mendel. Oleh karena itu, saat ini kita mengenal dua macam hukum Mendel. Oh ya, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai hukum 1 Mendel, kamu harus tahu dulu nih beberapa istilah di hukum pewarisan sifat. Istilah yang nantinya banyak digunakan dalam konsep pembahasan atau soal-soal. Jadi kamu harus wajib mengerti ya adik-adik. Nah, pertama istilah dalam pewarisan sifat, istilahnya adalah hibridisasi yang artinya adalah persilangan, yang kedua ada parental yang artinya induk atau orang tua, yang ketiga adalah filial yang artinya keturunan atau anak, yang keempat ada alel yang artinya variasi dari gen yang ada di kromosom homolog. Nah, yang kelima adik-adik ada genotif di mana artinya adalah sifat yang tidak tampak. Nah, misalnya itu A besar A besar, A besar A kecil ataupun A kecil A kecil. Nah, yang keenam itu ada penotip. Penotip itu berarti adalah sifat yang dapat diamati. Nah, misalnya hidung mancung, rambut keriting, dan lain-lain. Yang ketujuh adik-adik ada dominan. Dominan berarti adalah sifat yang menutupi sifat resesif. Nah, bisa ditulis dengan huruf kapital. Nah, huruf kapital contohnya T besar, A besar, B besar. Nah, selanjutnya ada resesif. Resesif adalah sifat yang tertutupi oleh sifat dominan. Nah, contohnya dapat ditulis adik-adik dengan huruf kecil, T kecil, A kecil, B kecil. Nah, selanjutnya ada homozigot adik-adik, di mana ini adalah pasangan alel yang sejenis. Nah, contohnya D besar, D besar, C besar, C besar.
Nah, selanjutnya ada heterozigot. Adik-adik adalah pasangan alel yang tak sejenis. Contohnya A besar A kecil, B besar B kecil adik-adik. Nah, hukum Mendel 1 adik-adik juga dikenal dengan hukum segregasi atau artinya pemisahan, di mana hukum Mendel 1 berusaha menjelaskan pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Nah, segregasi diikuti dengan perubahan jumlah kromosom diploid yang menjadi haploid. Hukum Mendel 1 berlaku untuk persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Nah, hukum Mendel 1 itu adalah dua alel untuk suatu karakter terwariskan atau disebut gen yang bersegresi atau memisah selama pembentukan gamet dan akhirnya berada pada gamet-gamet yang berbeda adik-adik. Nah, tadi kakak singgung nih tentang persilangan monohibrid. Apa sih monohibrid adik-adik? Nah, oke, dari namanya aja monohibrid, mono artinya satu. Jadi persilangan monohibrid adik-adik adalah persilangan dua individu tapi dengan satu sifat beda. Nah, sifat yang dimaksud seperti warna bunga yang disilangkan, bentuk biji, tinggi tanaman, dan lain-lainnya adik-adik. Persilangan monohibrid ada dua macam nih adik-adik, yaitu persilangan monohibrid dominan penuh dan persilangan monohibrid tak penuh atau disebut dengan kodominan. Nah, persilangan monohibrid dominan penuh terjadi antara dua individu yang mempunyai sifat dominan penuh. Nah, misalnya A besar dengan yang lain yang bersifat resesif. Nah, contohnya A kecil, di mana hasil dari F1 seragam dengan genotip A besar A kecil dan fenotip semua keturunan F1 sama. Nah, umumnya mengikuti fenotip induk yang dominan. Nah, apabila persilangan dilanjutkan dengan menyilangkan individu sesama F1, maka akan dihasilkan nih adik-adik keturunan daripada yang kedua atau sering disebut dengan F2 dengan tiga macam genotip A besar, A besar A kecil, dan A kecil. Nah, ada dua macam fenotip dengan perbandingannya 3:1. Nah, misalnya adik-adik pada kacang ercis atau Physium sativum berbatang tinggi A besar disilangkan dengan yang berbatang pendek A kecil. Maka keturunannya adalah kacang ercis dengan genotip A besar A kecil dan berpenotip batang tinggi karena batang tinggi adalah sifat yang dominan. Nah, persilangan monohibrid dominan tak penuh atau sering disebut dengan kodominan adik-adik, di mana ini adalah persilangan ini terjadi antara dua individu dengan sifat yang tidak dominan tetapi juga tidak resesif. Nah, terhadap sesamanya pada individu F1 merupakan perpaduan sifat kedua induknya. Sedangkan pada F2 dihasilkan keturunan perbandingan genotip dan fenotip 1:2:1. Nah, misalnya bunga pukul 4 Mirabilis jalava dengan warna merah M besar disilangkan dengan bunga warna putih M kecil. Maka hasil dari persilangan daripada F1 dengan fenotip M besar M kecil dan fenotip berwarna merah muda, yaitu campuran warna merah dan putih. Oke, baik adik-adik, cukup sekian ya pertemuan kita hari ini mengenai hukum Mendel yang pertama. Nah, misalnya adik-adik mau bertanya atau bingung tentang materi ini, boleh diketik ya atau boleh dicantumkan di kolom komentar. Sebisa mungkin akan kami jawab. Terima kasih.